Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haris Munandar dari jurusan Teknik Industri dengan nomor NIM 2702491260. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang proyek dari kelompok saya dengan mata kuliah Karakter Building Pancasila dan dengan tema SDGs atau Sustainable Development Goals. Sebenarnya Sustainable Development Goals atau dalam bahasa Indonesia adalah pembangunan berkelanjutan itu apa sih? SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya mesejahterakan masyarakat supaya memberikan kehidupan yang lebih layak kepada masyarakat secara nasional maupun secara global. Nah, SDGs ini diinisiasikan oleh PBB pada tanggal 25 September 2015 dan diratifikasikan oleh 193 negara. Salah satunya termasuk negara kita Indonesia. Yang itu berarti bahwa negara kita mengakui dan menjadikan SDGs ini sebagai pedoman untuk pembangunan yang berkelanjutan di negara Indonesia ini supaya masyarakat dapat hidup lebih baik dan lebih layak. Sebelum adanya program SDGs ini, PBB sudah terlebih dahulu pada tahun 2000 menginisiasikan program yang bernama Millennium Development Goals. Itu program ini berakhir pada tahun 2015, kemudian digantikan oleh SDGs sampai dengan sekarang. Nah, di SDGs ini ada banyak tujuan dari program ini. Ada 17 tujuan dari program ini. Salah satunya adalah yang nomor 4 tentang pendidikan yang berkualitas. Nah, pendidikan yang berkualitas ini juga yang menjadi fokus dari observasi kelompok kami tentang SDGs. Kenapa apa yang melatar belakangi kelompok kami ingin fokus untuk membahas tentang tujuan nomor 4 tentang pendidikan berkualitas ini? Indonesia itu ada di peringkat papan bawah pendidikan dunia pada tahun 2018 yang disusun oleh International Student Assessment atau PISA. Peringkat Indonesia ini berada di bawah negara-negara ASEAN lainnya, di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan negara-negara maju lainnya. Ini mengindikasikan bahwa tingkat literasi atau pengetahuan masyarakat Indonesia itu masih sangat rendah, dan juga tingkat pendidikan Indonesia itu masih jauh dari kata layak dan proper untuk mensejahterakan masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia ini. Itu juga yang melatar belakangi kelompok kami, kenapa kami fokus untuk mengangkat masalah tentang pendidikan berkualitas ini. Rumusan-rumusan masalah, banyak masalah-masalah yang kita temui tentang pendidikan ini. Salah 3 diantaranya adalah, yang pertama, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan berkualitas. Banyak masyarakat yang berpikiran bahwa yang penting sekolah, yang penting pendidikan, yang penting anak-anaknya itu keluar untuk pergi ke sekolah. Di sekolahnya mau ngapain, setelah pulang sekolah mau ngapain, dan lain-lainnya tuh banyak orang tua yang tidak memperdulikan itu dan menganggap sekolah atau pendidikan itu hanya formalitas supaya mendapatkan ijazah. Padahal lebih dari itu, pendidikan amat sangat penting bagi perkembangan anak, tentunya sebagai objek dari pendidikan tersebut. Kenapa anak sangat penting kenapa pendidikan sangat penting untuk anak? Karena dengan pendidikan yang berkualitas, dengan pendidikan yang memadai, dengan pendidikan yang baik, dilengkapi dengan fasilitas yang baik,
didukung dengan lingkungan yang baik juga, itu akan membuat anak-anak ini memiliki kemampuan nalar, memiliki pemikiran, memiliki kecerdasan yang tinggi. Dengan kecerdasan yang tinggi itu berarti menaikkan tingkat pendidikan yang ada di Indonesia. Dan itu juga berkontribusi besar dalam pembangunan nasional di Indonesia. Yang kedua adalah metode yang efektif dalam menyampaikan edukasi tentang relevansi pendidikan untuk mendukung SDGs. Metode yang kelompok kita pakai untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan yang berkualitas untuk mendukung SDGs adalah kita melakukan pendekatan kepada kelompok-kelompok kecil yang ada di masyarakat. Kita melakukan pendekatan yang persuasif, kita memberikan pemahaman, pengertian bahwa pendidikan yang berkualitas itu sangat-sangat penting untuk memperbaiki masa depan keluarga mereka, terutama masa depan anak-anak mereka, supaya anak-anak mereka dapat mendapatkan kehidupan yang jauh lebih layak daripada yang mereka jalani sekarang. Yang ketiga adalah bagaimana mahasiswa dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran sosial melalui pendekatan berbasis komunitas. Banyak cara yang dapat dilakukan mahasiswa untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran sosial tentang pentingnya pendidikan yang berkualitas ini. Salah satu caranya adalah kita menjelaskan, kita sharing, kita berbagi pengetahuan bahwa pendidikan yang berkualitas itu akan membantu anak-anak ini di masa depan untuk mendapat kehidupan yang lebih layak, mendapatkan pekerjaan yang baik, dan memperbaiki perekonomian keluarga sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan yang ada di masyarakat. Hasil temuan di lapangan, ada 3 faktor yang mempengaruhi rumusan-rumusan masalah tadi. Yang pertama adalah masalah sosial. Masalah sosial yang dihadapi di masa sekarang adalah tentang sosial media dan game online. Banyak anak-anak yang lebih fokus menggunakan gadgetnya, menggunakan smartphone ya, menggunakan fasilitas-fasilitas teknologi yang ada, tidak sebagaimana mestinya. Banyak yang menggunakan alat-alat komunikasi itu untuk bermain game online, untuk bermain sosial media, tanpa batasan dan tanpa pengawasan dari orang tua. Itu menyebabkan minat untuk mencari tahu tentang pembelajaran-pembelajaran yang ada di sosial media, yang ada di gadget mereka, itu sangat sedikit. Karena mereka lebih tertarik untuk bermain game online dan untuk bermain sosial media. Yang kedua adalah masalah ekonomi. Banyak masyarakat di kalangan menengah ke bawah yang mengesampingkan tentang pendidikan dan menganggap pendidikan itu tidak penting, karena lebih penting urusan perut mereka. Mereka lebih baik tidak sekolah daripada mereka tidak makan. Itu juga menyebabkan terjadinya banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan yang baik, bahkan sampai banyak yang tidak mendapatkan pendidikan tersebut karena masalah dari ekonomi itu sendiri. Yang ketiga, masalah dari pemerintah. Seperti yang kita tahu, beberapa waktu belakangan ini banyak perubahan-perubahan aturan atau banyak perubahan-perubahan standar dalam pendidikan yang ada di Indonesia. Perubahan-perubahan kurikulum ini menyebabkan kebingungan di antara para siswa, mana acuan, mana dasar yang digunakan untuk belajar. Karena sering terjadinya perubahan-perubahan dalam kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia.
Kemudian yang terakhir adalah refleksi pribadi. Sebagai bagian dari masalah global yang berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, saya menyadari betapa pentingnya pendidikan berkualitas untuk mewujudkan SDGs. Pendidikan bukan hanya sekedar transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter, pengembangan keterampilan, hidup, dan pengetahuan kesadaran sosial. Dalam pengalaman saya pribadi, pendidikan berkualitas harus bersifat inklusif dan merata, memberikan kesempatan yang sama pada setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi seperti kesenjangan akses pendidikan di daerah terpencil, kurangnya fasilitas belajar, hingga tantangan pembelajaran di era digital. Melalui refleksi ini, saya semakin paham bahwa pendidikan berkualitas adalah fondasi utama untuk mengatasi berbagai isu global, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakseimbangan gender. Pendidikan memberdayakan individu untuk berpikir kritis, berinovasi, dan berkontribusi secara aktif dalam masyarakat. Ke depan, saya berkomitmen untuk terus mendukung pencapaian SDG dengan cara berpartisipasi aktif dalam program-program pendidikan lokal, mendorong penggunaan teknologi untuk pembelajaran, serta mempromosikan nilai-nilai kesetaraan dan keberlanjutan di lingkungan saya. Saya percaya bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil, dan setiap langkah menuju pendidikan berkualitas adalah investasi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih.